doa kita diijabah, benar nggak? Banyak saudara kita yang udah kembali sama Allah. Sehari sebelum Ramadan ada yang pulang kepada Allah. Kita tuh yang tiap malam, saban hari, saban minggu kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang diijabah di doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung kita ketika Allah sudah mengizinkan kepada kita semua masuk di bulan Ramadan. Kalau kita nggak pergunakan maksimal beribadah kepada Allah, rugi kita. Rugi. Udah Allah izinkan panjang umur, badan sehat, makan masih enak, tidur masih nyenyak, makan juga masih milih yang enak sama yang kagak. Kenapa kita tidak pergunakan ibadah semaksimal mungkin di hadapan Allah? Makanya kita nih bulan Ramadan ini bulannya kita bercocok tanam. Kita pilih tuh benih-benih yang bagus. Kita pilih tuh yang bagus tuh benih-benih untuk kita nanti bisa menanam lebih indah lagi. Kalau kita nyari biji cabai yang bagus tuh benihnya, kita pilihin, kita rendam di air, mana nih ngambang sama yang kagak, dipilih, disortir dulu, diambil yang bagus, diambil kualitas yang bagus untuk kita tanam dan memiliki tumbuhan yang bagus, berbuah yang indah. Nah ini bulan Ramadan kita tanam di benih-benih untuk nanti kita dapatkan buahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gelar muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita udah panjang umur, sehat walafiat, saudara kita banyak yang minta untuk masuk bulan Ramadan, enggak Allah ijabah. Allah enggak izinkan, tapi kita ada yang cuma ngikut amin, 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 gak tahu artinya apa. Allah balik dari Ramadan, Allahumma barina fi syahr Ramadan, gak tahu, cuma ikut amin, amin, amin. Tapi kita diijabah doa kita, termasuk orang-orang yang beruntung. Ini tepat waktunya kalau kita baca Al-Qur'annya yang belum bisa, Qur'annya yang masih terbata-bata, ini bulannya yang tepat. Ya, yang Qur'annya kemarin kita baca Qur'an sebagai hanya hiasan rumah saja. Kita beli jauh-jauh di Mekah, pulang umroh, pergi haji, beli Al-Qur'an. Nyampe rumah taruh rak, nyampe rumah taruh di lemari-lemari, dibaca kagak. Sampai itu Qur'an berdebu, kita pegang, kita tiup, Qur'an asap. Kenapa? Saking lamanya. Entar setahun kemudian baru kita buka di bulan Ramadan. Makanya kalau kita di malam, ini hari, ini bulan, kita masih di antara kita Qur'annya yang belum lancar, ini waktu yang tepat untuk kita lancarkan. Kita perbanyak bacaan Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita. Quran merupakan pedoman untuk kita, untuk tujuan kita, apapun profesi kita, bagaimana pangkat jabatan kita, Quran pedoman kita. Makanya Nabi Muhammad SAW waktu dulu itu berjuang gak sendirian, Pak. Nabi Muhammad berjuang itu di backup, di backing bersama oleh orang-orang yang muda, oleh pemuda-pemuda Islam. Nabi Muhammad gak sendiri berjuang, ditemenin, di backup, dijagain, terutama oleh orang-orang yang muda, sahabat-sahabat yang umurnya masih muda, ditemani oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud dan lain-lainnya. Untuk apa? Ini para sahabat menjaga mati-matian baginda Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga ilmu Nabi Muhammad.
Coba kita lihat Ali bin Abi Thalib rela mati-matian menjaga Nabi Muhammad. Ketika malam tiba, Nabi Muhammad udah diincar, pengen dibunuh, palanya pengen ditebas, tapi Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi tidur baginda Nabi Muhammad SAW. Rela ditebas lehernya oleh orang kafir Quraisy. Kenapa? Untuk menjaga ilmu Nabi Muhammad SAW. Sampai wali-wali Allah, ulama-ulama kita masuk ke Indonesia membawa ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ada Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Kalijaga, Maulana Malik Ibrahim, Wali 9 sampai masuk ke negeri kita untuk apa? Membawa ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Para wali Allah datang ke Indonesia bukan bawa jabatan, bukan bawa pangkat, bukan bawa harta kedudukan, bukan, tapi membawa ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai masuk ke kampung kita, Pondok Betung, kita masih bisa belajar Al-Quran, kita baca Al-Quran, di kampung kita masih bersolawat, di kampung kita masih baca maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Berkat ulama. Tuh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun min malihi. Ilmu itu lebih berharga daripada harta. Kalau harta banyak yang kita simpan, harta banyak yang kita cari, kita tumpuk-tumpuk, itu harta. Tapi kalau kagak ada ilmu di badan kita, gak ada ilmu di hati kita, harta tidak ada apa-apanya. Harta tidak ada manfaatnya. Harta tidak membawakan kebaikan untuk diri kita maupun keluarga kita, karena tidak ada ilmunya. Harta banyak dikeluarkan untuk apa? Karena nggak punya ilmu, dia judi, dia main pakong, dia main perempuan, minum minuman keras. Jadi yang dia keluarkannya ini tidak ada yang gunanya, tidak ada manfaatnya. Coba kalau dia punya ilmu, harta banyak, pangkat ada, jabatan ada, punya ilmu, ilmunya menjadi berkah. Yang dia keluarkan untuk masjid, yang dia keluarin untuk anak yatim, yang dia keluarin untuk panti jompo, yang dia keluarin untuk majlis-majlis manfaat. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harta temannya. Ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini harta menjadi teman di alam kuburnya. Jadi manfaat. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun min malihi. Jadi ilmu itu lebih berharga, lebih mulia daripada harta. Ketika Nabi Muhammad SAW berjalan, Nabi Muhammad suatu ketika dalam perjalanan Nabi Muhammad berhenti di suatu tempat. Ada ini dua tempat, dua orang ngumpul. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad, wahai sahabat, ini ada tempat apa? Ini ada dua kumpulan. Coba jelaskan sama saya, ada apa ini, ada dua kumpulan seperti ini. Dijelaskan oleh para sahabat, ya Rasul, ini tempat, ada tempat ngaji. Ini namanya majlis zikir. Di dalamnya orang pada wirid, pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada bertasbih, pada wirid, pada baca maulid, pada sholawat. Namanya ini perkumpulan majlis zikir, ya Rasul. Kemudian satu lagi ini adalah majlis ilmu. Orang di dalamnya kita bisa mengenali mana yang haram, mana yang halal. Di dalamnya orang pada belajar mengenal Allah. Di dalamnya orang pada belajar menggunakan harta yang baik bagaimana, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana, mengenal yang halal yang haram bagaimana. Ini namanya majlis ilmi, ya Rasul. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, majlis ilm khairun min majlis zikir. Majlis ilmu bagus, majlis zikir bagus, tapi majlis ilmu lebih bagus dan lebih tinggi daripada majlis zikir.
Akhirnya Nabi Muhammad duduk bareng-bareng mengikuti pelajaran-pelajaran yang dibawa oleh guru tersebut. Akhirnya Nabi Muhammad duduk di tempat-tempat di sini. Bukannya majlis zikir jelek, bagus. Tapi lebih bagus lagi derajatnya, yaitu majlis ilmu. Makanya kampung kita masih banyak majlis-majlis, jangan kita tinggalin. Masih banyak kampung-kampung kita pengajian-pengajian. Kalau kita mau kampung kita aman, bukan kita nyewa hansip, bukan. Mau kita kampung kita aman, kita sewa itu polisi. Di kampung kita setiap sudut ada, bukan. Malah gerah kita banyak polisi di kampung kita. Tapi kalau kampung kita mau aman, kampung kita mau enak, kampung kita merasa kayak surga, banyak-banyak pengajian, banyak majelis ilmu di dalamnya. Enak kalau kampung kita banyak pengajian. Yang muda ada pengajiannya, yang bapak-bapak ada pengajiannya, ada emak-emak pengajiannya juga ada. Enak itu keluarga kumpul semua untuk ngaji. Yang kecil, yang muda ada pengajian, dia keluar untuk ngaji. Entar babanya malam baru ngaji, keluar emaknya besok siang baru keluar lagi. Enak. Kampung kita aman, kampung kita terasa sejuk, kampung kita terasa surga. Kampung kita banyak majlis berkah jadinya. Bukan banyak hansip, banyak polisi, aman kagak. Tapi banyak majlis, banyak pengajian, kampung kita berkah. Makanya nggak ada yang larang tuh. Orang kalau mau ngelarang pengajian nggak benar. Ya, merasa panas aja di hatinya, merasa panas aja badannya, ada pengajian dibaca Yasin. Ibu-ibu tiap siang baca Yasin, baca Ar-Rahman, baca Waqiah, dia tahlil, dia sholawat. Berkah ini kampung. Meskipun mama pulang bawa berkat, bawa gunting, pisang jameng-jameng dibawa sama dia, berhutang apa? Untuk mendapatkan berkah. Makanya kampung kita banyak pengajian, banyak majlis-majlis. Insya Allah kampung kita Allah jaga dari segala musibah. Allah jaga kampung kita dari bencana-bencana. Allah jaga kampung kita dari taun, dari penyakit virus. Dijaga sama Allah. Karena di dalamnya orang banyak beristighfar, karena di dalamnya orang masih banyak berzikir, karena di dalamnya orang banyak bersolawat. Wa makanallahu azizahum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan bencana di satu kampung kalau di kampung tersebut masih banyak orang yang istighfar. Gak bakal Allah turunin itu bencana. Nggak bakal Allah turunin itu penyakit di kampung kita, karena Allah sendiri yang menjaga. Kita masuk masjid udah langsung dijaga sama Allah, dijaga karena rumah Allah. Rumah kita sendiri aja kita jagain. Bagaimana biar nggak penyakit, disapuin tiap hari, dipelin tiap hari, yang ada sampah dikeluarin itu sampah, nggak apa, biar ini rumah nggak banyak penyakit, biar ini rumah nggak banyak bawa macam-macam penyakit. Kita jaga. Bagaimana kalau rumahnya Allah yang sudah kita jaga kebersihannya, sudah kita jaga bagaimana keamanannya, masa iya Allah tidak menjaga kita yang melestarikan rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pergunakan umur kita, sisa-sisa umur kita. Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Apakah umur kita sampai selesai menjalankan bulan Ramadan ini, apa hanya setengah saja umur kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Maka ini bulan kita maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kesehatan, keafiatan lahir maupun batin, untuk sama-sama meraih rahmatnya Allah, meraih ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.